Apakah suara saya dapat terdengar? Oke, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, serta teman-teman sekalian. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan ridho-Nya pada saat ini kita dapat berkumpul mengikuti acara webinar yang berjudul Kreativitas dan Ketepatan Memahami Esensi Penulisan Ilmiah Melalui LPS. Perkenalkan, saya Imelda yang akan menjadi pembawa acara atau MC untuk webinar kali ini. Kami sangat senang dan berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta teman-teman semuanya di acara pada siang hari ini. Baik, tanpa memakan lebih banyak waktu ya teman-teman semua, izinkan saya untuk menyambut pembicara kita, Bapak Bambang Dewantoro, Eskom MM. Selamat siang, Pak Bambang. Selamat siang, Mbak siapa ini, Mbak Imal, G? Proses masih sudah terdengar? Sudah jelas, Bapak. Oke, Alhamdulillah. siap. Alhamdulillah. Baik, mungkin langsung saja Bapak silakan untuk memaparkan materinya. Oke, terima kasih Mbak Imel. Salam kenal Mbak Imel, G. Iya, Bapak. Ini pesannya dari mana saja ini, Mbak? Kalau boleh tahu. Asal pesertanya ya, Bapak. Hmm. Waduh, kalau pesertanya saya kurang tahu itu, Bapak. Oh ya, oke. Ya. Atau kalau nggak, teman-teman bisa tulis di kolom chat. Ya, Kenapa Bambang mau tahu nih teman-teman dari mana aja. ya. Oke, terima kasih Mbak Imel. Nanti coba saya absen satu-satu nanti dari mana saja ya. Itu boleh, Mbak? Ya, Bapak. Boleh, Bapak. Boleh. Oke, Interaksi terima sama kasih. teman-teman semua. Ya, saya izin share materi, G. Siap, Bapak. Ada kendala tidak ya, Bapak? Tidak, insya Allah tidak. Oke. Alhamdulillah, aman. Sudah, screen-nya sudah ke monitor saya, Mbak Imel? Sudah, Bapak. Sudah terlihat. Baik, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya nama Pak Bambang Dewantoro. Kebetulan saya sebagai pengisi acara ini ya, Mbak ya, webinar di sini, ya. Pengisi tunggal, ya. Alhamdulillah. Betul, Bapak. Ya, ini kantornya ada di Salatiga ya, Mbak ya. Iya, Bapak, betul. Yang kemarin di daerah mana itu? Butuh, Bapak. Daerah Butuh ya. Iya. Yang kemarin pas itu ya. Pas dibuat acara itu ya. Iya, Bapak, betul. Oke. Baik, saya akan tanya dulu ini dari mana ini? Yang paling jauh dari manakah ini? Oh, ini alhamdulillah sudah banyak ini peserta sudah ada 10 ini. Mbak Fatwa, Mbak Husnul Fatimah, dari mana ini? Bentar, ini sepertinya. Sepertinya belum terhubung, Bapak. Apa Iya, belum terhubung ya sepertinya. mikrofonnya? Kalau Mbak Via ini saya kenal, saya udah tahu sama beliau ini. Oke, kalau dengan Mbak Oh. Imal baru ketemu sama ini. Pak Surajio dari mana ini? Jakarta, Pak. Oh, dari Jakarta. Iya, Oke, ya. salam kenal Pak Surajio. Sama kenal, Pak. Oke, ini aktivitasnya apa Pak? Ngajar atau gimana? Ya, ngajar. Oke, terima kasih Pak Surajio. Alhamdulillah. Oke. BTS pasta, Pak. Oh, nggih, sami Pak. Nggak apa-apa. Nggih. Baik. Nggih, salam kenal Pak Surajio, nggih. Ji, Pak. Oke. Nah, kita akan mencoba kita diskusi ya. Kita diskusi saja di sini berkaitan dengan penulisan ilmiah kuantitatif ya. Kita berusaha di sini kuantitatif dengan menggunakan metode analisis menggunakan Smart PLS 3 yang biasanya kita menggunakan SPSS atau AMOS. Di sini kita akan fokusnya di Smart PLS 3. Kenapa kita menggunakan Smart PLS 3? Nah, saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu. Oke. Buat teman-teman peserta webinar hari ini yang sedang melakukan penelitian, namun masih bingung aplikasi apa yang Anda gunakan dalam penelitian, ya. Apa yang harus Anda gunakan? Oke, kali ini kita akan membahas program statistik yang sangat terkenal di dunia penelitian, yaitu SPSS dan Smart PLS. Gitu. Oke, saya yakin Anda sudah kenal dengan SPSS gitu ya. Mungkin juga Anda sudah kenal dengan Smart PLS gitu. Mari kita kenali satu persatu jika Anda masih belum
kenal dengan mereka gitu ya, dengan SPSS dan Smart PLS. Nah, SPSS yang sering ya ini sudah sangat sangat klasik sekali ya. SPSS di sini adalah Statistical Product and Service Solution, adalah program aplikasi yang digunakan untuk menganalisis statistik ya. SPSS memiliki beberapa keunggulan, memberikan tampilan data yang lebih informatif, informasi lebih akurat dengan memberikan kode alasan. Dalam SPSS kita dapat melihat dari uji validitas, reliabilitas. Alasan itu berarti ada yang namanya ada standar nilai yang harus terpenuhi begitu ya. Jadi di sini itu bisa diterima atau tidak. Terus dia dia valid atau reliable atau tidak begitu. Nah, jadi ada standar. Semuanya ada standar-standarnya ya. Ada standar nilainya atau cut off value-nya atau sering disebut juga dengan rule of thumb begitu ya. Rule of thumb itu bisa jadi atau sering disebut dengan signifikansi ya, signifikansi. Ini signifikan, ini tidak signifikan begitu. Distribusi frekuensi, nilai rata-rata, koefisien determinasi, regresi linier, dan hipotesis. Gitu. Adapun kelebihan SPSS ialah dia mampu mengakses data penelitian dari berbagai jenis format yang ada, sehingga data yang sudah tersedia dapat digunakan langsung untuk melakukan analisis data. Gitu ya, mulai dari Excel atau TXT, CSV, yang biasanya kita melalui dari Excel ya. Biasanya kita selalu dari Microsoft Excel. SPSS bersifat software komersial untuk lisensi berbayar. Aplikasi SPSS dapat dijalankan di sistem Windows 7, Mac OS, dan Linux. Windows 7 aja bisa, apalagi Windows yang sekarang gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke Smart PLS. Mudah-mudahan kita selesai ya nanti ya. Kita ada 40 slide di sini. Jam 13.20. Smart PLS sendiri adalah partially square. PLS adalah sebuah teknik yang dipakai untuk memprediksi model dengan banyak faktor. Tujuan menggunakan Smart PLS adalah untuk memprediksi hubungan antar konstruk, ya, antar konstruk, mengkonfirmasi teori dan hubungan antar variabel laten. Smart PLS dibagi menjadi dua model, yaitu outer model dan inner model. Ada outer model dan inner model. Outer model terdiri dari uji reliabilitas dan uji validitas. Biasanya kalau di SPSS itu ya ada uji normalitas, ada uji reliabilitas, dan uji validitas. Sedangkan inner model terdiri dari koefisien determinasi dan uji hipotesa. Jadi nanti ada yang inner model itu adalah hipotesanya dari model itu berapa. Mungkin ada 5, ada 7, ada 6, ada 4, dan sebagainya. Nah, di situ nanti kita bisa lihat. Nah, adapun keunggulan Smart PLS adalah tidak perlu membutuhkan data penelitian terdistribusi normal. Nah, ini bedanya. Kenapa saya tadi mengarahkan ke Smart PLS adalah seperti ini salah satunya. Jadi, kita dalam menggunakan Smart PLS ini sebagai analisis data, itu kita tidak usah seperti ketika kita menggunakan SPSS. SPSS harus data itu harus terdistribusi normal, baru kita bisa menuju ke langkah selanjutnya begitu ya. Sedangkan di Smart PLS kita tidak usah ya, tidak usah harus terdistribusi normal, tidak. Nah, kelebihan lainnya dapat digunakan dalam jumlah sampel yang sedikit ya. Namun walaupun ada kelebihannya, tentunya Smart PLS juga memiliki kekurangan ya, distribusi tidak dapat diketahui secara pasti dan menyebabkan tidak dapat menilai signifikansi statistik. Namun kelemahan ini dapat diatasi dengan metode bootstrapping. Jadi nanti ketika kita merunning di PLS itu nanti ada dua, yaitu itu namanya salah satunya bootstrapping ya. Perbedaan fungsi-fungsi masing-masing program sebenarnya sama-sama dapat digunakan untuk menganalisa penelitian model diagram jalur. Dalam program SPSS, analisis jalur bisa dianalisis secara bertahap dengan melakukan regresi linier. Nah, ini bedanya yang membuat kita itu lebih, kalau menurut saya itu lebih enak, lebih nyaman menggunakan Smart PLS. Kenapa? Karena analisis jalur pada PLS dapat langsung dilakukan dalam sekali uji saja. Ya, dalam sekali uji saja. Dan juga menggunakan Smart PLS bisa menganalisis grafik pad sekaligus.
Jadi nanti koefisien-koefisiennya bisa langsung diketahui. Oke. Kalau SPSS kita satu persatu ya, regresi linear satu persatu. Semisal nih eh, kita berkaitan dengan loyalitas, kinerja, dan gaji begitu ya. Jadi kita ngukur dulu loyalitas ke kinerja, gaji ke kinerja gitu. Tapi kalau dengan Smart PLS tidak, kita langsung jadi satu, langsung sekali uji, bisa langsung keluar hasilnya. Nanti saya berikan sebuah ilustrasinya di sini. Penggunaan Smart PLS dapat dianjurkan ketika kita memiliki keterbatasan jumlah sampel, padahal model yang dibangun adalah kompleks. Nah, jadi Smart PLS itu cocok sekali untuk analisis data dengan model yang kompleks. Kompleks itu semisal nih, semisal ada mediasinya, kita menggunakan model mediasi, kita menggunakan model moderasi, itu juga bisa digunakan dengan Smart PLS yang kalau ada menggunakan SPSS mungkin Anda beberapa langkah harus Anda lakukan, tapi dengan menggunakan Smart PLS akan segera tampak hasilnya gitu. Ya, jadi hanya sekali itu. Oke. Jadi tujuan menggunakan Smart PLS adalah untuk memprediksi hubungan antar konstruk, mengkonfirmasi teori dan dapat juga digunakan untuk menjelaskan ada hubungan atau tidaknya antara variabel laten. Oke. Nah, mungkin dari pembahasan yang mendasar ini terkait dengan perbedaan Smart PLS dan SPSS, semoga Anda dengan penjelasan hal ini mungkin Anda sudah ya minimal sudah ada gambaran sedikit. Jadi inti dari apa yang saya sampaikan adalah kenapa saya mengarahkan kepada Smart PLS, karena dengan Smart PLS kita bisa mengeksekusi langsung model yang bersifat kompleks gitu. Kalau dengan SPSS kita harus satu persatu. Misal kalau ada mediasinya, ada moderasinya. Jadi kalau ada mediasinya berarti kita hubungannya dari misal ya ini tadi eh, kinerja ya. Kinerja itu semisal dengan kinerja karyawan, terus semisal dengan gaji, terus dengan loyalitas, terus dimediasi dengan lingkungan kerja. Nah, gitu. Jadi kita bisa memprediksi satu persatu ketika dengan SPSS. Jadi semisal gaji dengan lingkungan kerja dulu ya. Terus gaji terhadap kinerja melalui lingkungan kerja. Itu jadi satu persatu. Tapi kalau dengan Smart PLS nanti kita langsung di running selesai bisa langsung. Oke, ini saya akan contohkan uh, yang menggunakan dengan PLS. Dan PLS juga sudah diterima oleh dunia per dunia perpenelitian, ya, sama kata begitu, dia sudah bisa diterima di artikel-artikel internasional juga sudah. Kalau SPSS sudah tidak, SPSS sudah tidak dipakai, gitu ya. Karena katanya dari beberapa orang mengatakan bahwa SPSS itu sudah program program usang katanya begitu, sudah kuno katanya seperti itu. Tapi masih banyak PTS-PTS yang masih menggunakan dengan SPSS ya untuk mengetahui eh, hasil hubungan antar variabel. Selain karena open source, Smart PLS juga memiliki 3 fungsi utama, yaitu dia menuju ke PLS algorithm ya. Jadi nanti kita pertama di outer tadi di sini istilahnya adalah outer model, jadi dan inner model. Di outer model itu di sini kita seperti reliabilitas dan validitasnya. Oke, PLS algorithm di situ kita gunakan untuk apa?
yang merupakan komponen algoritma paling utama dalam menghitung komponen faktor PLS. Ini menjadi inti dari penggunaan smart PLS. Biasanya disebut dengan nonlinear iterative partial least square atau NIPALS. Teori seperti itu. Hasil analisis yang didapat dari PLS algoritma diantaranya adalah nilai koefisien, path koefisien, jadi koefisien jalurnya, ya, outer loading. Outer loading itu jadi seperti reliabilitas dan validitasnya, direct effect, efek secara langsung, dan indirect effect. Nah ini ya yang dinamakan indirect effect ini. Indirect effect ini misal kita menggunakan mediasi. Jadi nanti langsung kelihatan dia signifikan atau tidak satu persatu kalau menggunakan SPSS. Kalau menggunakan PLS kita langsung kelihatan dengan indirect effect ini. Ya, jadi semisal tadi gaji melalui lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Ya, maaf, pengaruh gaji terhadap kinerja karyawan melalui mediasi lingkungan kerja. Gitu. Jadi siapa tahu apa namanya mediasi itu kira-kira dibutuhkan atau tidak, memperkuat atau memperlemah, gitu ya. Seharusnya ketika ada mediasi itu harusnya diperkuat, gitu ya. Karena kalau memperkuat dan memperlemah itu moderasi. Nah, mungkin sebelum saya lanjut, mohon maaf, saya akan menjelaskan, siapa tahu di sini ada yang masih mahasiswa ya, tentang mediasi dan moderasi. Mediasi itu analoginya adalah dia memperkuat atau memperlemah ya, memperkuat atau memperlemah. Ya, contohnya seperti ini. Mahasiswa dengan IPK tinggi, mahasiswa dengan IPK tinggi. Jadi gaya belajar mahasiswa terhadap IPK, gitu ya. Ternyata ketika gaya belajar mahasiswa itu bagus, meningkat, dan model pembelajarannya dia inovatif, maka IPK-nya akan tinggi. Namun ketika ada moderasi, jadi moderasi itu tidak mempengaruhi ya, tidak mempengaruhi antar variabel. Jadi dia berdiri sendiri. Nah, paling gampangnya ngomongnya adalah di moderasi itu dia adalah memperkuat atau memperlemah. Maksudnya bagaimana? Dia ketika dimoderasi oleh misal nih ada motor. Jadi diberikan motor orang tuanya. Harapan orang tuanya adalah setelah diberikan motor, harapannya adalah mahasiswa ini selain rajin belajar, selain rajin belajar dia tambah semangat gitu ya, tambah semangat sehingga IPK-nya menjadi tetap lebih baik, bahkan konstan. Kalau sudah baik ya tetap stabil baik, kalau buruk ya berarti meningkat. Tetapi kadang-kadang karena yang tadinya rajin belajar terus adanya motor baru, terus jadi dia sering pergi, sering main, tidak pernah belajar, maka moderasi motor baru ini ternyata malah memperlemah sehingga mengakibatkan si IPK ini turun. Nah, ketika memperlemah ini, ya sudah diilangi saja moderasi motor motor baru ini. Nah, idealnya ketika moderasi itu digunakan sebagai mediasi adalah ketika kita uji moderasi dia memperkuat. Itu memperkuat, ya, memperkuat. Karena dia adalah sebuah variabel bebas, jadi dia tidak mempengaruhi variabelnya si gaya belajar dan tidak mempengaruhi IPK-nya, dia hanya memperkuat dan memperlemah, dia bisa langsung dihilangi. Tapi kalau kalau mediasi itu harus melalui, ya, mediasi itu harus melalui. Kira-kira ketika melalui ini gaya belajar ya, misal anak itu sudah inovasi belajar, terus diberikan motor baru, terus IPK-nya tinggi apa tidak. Jadi dengan gaya belajar yang baik, terus melalui dimediasikan oleh dia punya motor baru, apakah dia tetap tetap IPK-nya tambah baik atau malah turun. Nah, kalau turun itu ada masalah berarti. Itu mediasi. Logikanya begitu. Ya, logikanya seperti itu. Pak, berarti sama-sama memperkuat memperlemah. Gini, kalau moderasi dan mediasi, kalau moderasi itu
tidak mempengaruhi ya, tidak mempengaruhi antar variabel. Jadi dia hanya memperkuat atau memperlemah. Ya, tidak mempengaruhi secara langsung. Tapi kalau mediasi dia mempengaruhi secara langsung. Itu. Ya. Jadi dia mempengaruhi secara langsung variabel-variabel yang terhubung. Oke, seperti itu. Nah, saya lanjut ke sini, ke direct effect, ke indirect effect. Direct effect, jadi efek langsung. Indirect effect berarti efek tidak langsung. Jadi dia melalui di mediasinya. Gitu. Oke, itu bisa dihitung langsung, ada hasilnya langsung jika menggunakan Smart PLS. Lalu R square, ada F square, dan construct reliability dan validity, diskriminan validity, dan collinearity statistik. Oke. Yang kedua, bootstrapping. Setelah mengetahui validitas dan reliabilitas di PLS algoritma tadi ya, di PLS algoritma, lalu dari data penelitian yang didapat seseorang peneliti harus melakukan uji hipotesa. Hipotesis ini yang diproses pada bootstrapping. Ya, jadi inner model ini digunakan untuk menguji hipotesisnya. Hipotesisnya itu diterima atau ditolak, gitu ya. Pada fungsi bootstrapping ini juga dapat kita pada fungsi bootstrapping ini juga kita dapat menilai tingkat signifikansi atau kemungkinan dari direct effect, indirect effect, dan total effect. Hasil analisisnya adalah t-statistik, nilai p-value, dan original sample yang digunakan, gitu ya. Nah, untuk mengindikasikan bahwa itu signifikan atau tidak signifikan adalah diketahui dari p-value-nya, begini ya. Oke. Lalu blindfolding, selain PLS algorithm dan bootstrapping, ada juga fungsi blindfolding yang dapat digunakan untuk tingkat relevansi. Biasanya tingkat relevansi ini dilihat dari Q square. Hasilnya disebut relevan apabila angkanya lebih dari 0,05. Oke, jadi modelnya relevan. Dari ketiga fungsi tersebut dapat disimpulkan Smart PLS dapat membantu peneliti untuk 3 analisis secara bersamaan. Jadi secara bersamaan sekali running. Begitu ya. Sekali running, tidak seperti SPSS satu persatu one by one, sehingga banyak langkah-langkah yang harus Anda lakukan gitu ya, dan harus Anda catat gitu supaya tidak lupa. Itu memeriksa yakni pemeriksaan validitas dan reliabilitas instrumen, konfirmatory faktor analisis, pengujian model hubungan antar variabel, PET analisis, dan mendapat model yang bermanfaat untuk prediksi model struktural dan analisis regresi. Nah, ini sebagai contoh sini, contoh satu ya. Contoh satu. Ini model sederhana saja. Jadi dua variabel, budaya dan kinerja. Seorang manajer HRD suatu bank syariah sedang mengevaluasi hubungan antara budaya organisasi dan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi. Jadi BO dan KO, gitu ya. Biasanya BO dan KO namanya, budaya organisasi dan kinerja organisasi. Di sini ada indikatornya 7 di budaya organisasi dan kinerjanya ada 4. Sebuah kuesioner dikembangkan di mana konstruk budaya organisasi, konstruk budaya organisasi diwakili oleh 7 pertanyaan. Ini indikatornya ada 7. X1 inovasi pengembangan risiko, X2 detail, orientasi, dan seterusnya begitu ya. Kinerja organisasi diwakili dengan 4 pertanyaan yang meliputi X8 perspektif keuangan, perspektif pelanggan, dan perspektif bisnis internal, dan X11 perspektif proses pembelajaran. Nah, sepertinya nanti kalau praktik, sepertinya kita akan ada, kalau Anda tertarik dengan Smart PLS, kelihatannya nanti akan diadakan sesi khusus untuk membahas praktik untuk pembahasan Smart PLS. Begitu Mbak Imel, nggih? Iya, Bapak. Ya, jadi ini saya berikan secara teoritis dulu. Kalau nanti semisal Anda tertarik untuk program ini dilanjut untuk program praktik, nanti bisa kita jadwalkan. Nanti bisa dihubungi oleh Mbak Email gitu ya. Jadi hari ini saya akan membahas secara teori dulu. Nah, ini langkah-langkah analisis PLS. Nah, satu, sumber data dalam format Excel cuma dalam format CSV. Harus CSV ya, harus CSV atau TXT. TXT itu berarti dari Notepad. TXT atau CSV.
saya sarankan ke CSV aja. Karena apa? Karena lebih jelas. Ya, lebih jelas kolom-kolomnya dan barisnya. Lebih enak ke CSV dari Excel. Nanti cara SP-nya gimana, Pak? Cara membuat CSV adalah dari Excel, terus ada Save As, terus pilih di CSV ini, koma delimited. Ya, di sini. Oke. Di koma delimited. Oke, nah ini sudah masuk. Klik file new, klik file dan pilih new project, maka akan muncul tak dialog yang berisi project name. Isikan kolom project name kinerja, lalu klik button next. Kemudian kotak dialog file name akan muncul, klik button sebelah kanan yang bertanda ini. Dia cari file kinerja simpan. Oke, cari filenya. Oke, sudah ketemu. Selanjutnya klik bagian expand all. Nah, akan muncul seperti ini. Langkah saja adalah membuat konstruk laten. Ya, konstruk laten atau variabel laten atau disebut variabel yang tidak dapat diukur secara langsung kecuali dengan satu atau lebih variabel manifest. Ya, variabel laten itu fungsinya sebagai variabel eksogen maupun endogen. Nah, di dalam Smart PLS itu dikenal bukan variabel terikat dan variabel bebas, tapi dikenal dengan variabel eksogen dan endogen. Jadi kalau endogen itu adalah yang terikat, ya, yang bergantung, yang dipengaruhi, ya. Sedangkan eksogen adalah variabel bebas yang mempengaruhi, gitu ya. Contohnya di sini untuk memberikan nama konstruknya, ini konstruk, variabel konstruknya kita beri rename, nah, rename. Lalu kita beri nama budaya organisasi atau di sini budaya begitu aja dan kinerja. Maka jadinya seperti ini, budaya kinerja. Nah, ini X1, X2, X3, X4, X5 ini Anda klik lalu digeser aja, klik and drag begitu ya. Klik and drag. Nanti akan muncul secara otomatis, dia akan nempel ke sini. Nah, ini merah begini karena dia belum diberi pad atau jalurnya atau koneksinya. Ketika sudah dikoneksikan, maka dia akan menuju ke hijau. Nah, ini perhatikan, ini belum terkoneksi dan ini sudah terkoneksi, jadi warnanya hijau. Hubungkan tanda anak panah di antara konstruk yaitu dengan cara mengklik kedua lingkaran. Kemudian hubungkan panah dari kinerja. Jadi budaya organisasi di mempengaruhi kinerja. Semakin baik budayanya, maka hipotesanya adalah semakin meningkat kinerjanya. Semakin buruk budaya organisasi, maka kinerjanya akan turun. Gitu. Oke, itu hipotesanya seperti itu. Ada dua berarti ya. Nah, langkah selanjutnya adalah merunning program dengan cara mengklik calculate. Ini dia, calculate itu di sini. Ini calculate. Lalu output programnya begini. Nah, ini ada pad analisisnya sudah ada di sini. Ya. Nah, nilainya di sini harus lebih besar dari 0,7. Nah, ini adalah 0,7 semua, sudah oke semua ya. Jadi hasil ini adalah nilai faktor loading antara indikator dan konstruk serta nilai hubungan antara konstruk budaya dan kinerja. Klik calculate dan pilih bootstrapping, pilih individual change. Hasil ini adalah nilai uji tes statistiknya. Ini dia. Anda perhatikan, enak kan? Langsung keluar. Pad analisisnya sudah keluar langsung. Ya. Oke. Nah, ini dia. Tabel pada output tersebut menggambarkan nilai faktor loading. Ya, outer loadingnya. Convergent validity dari setiap indikator. Nilai faktor loadingnya lebih besar dari 0,7. Oke. Dapat dikatakan valid. Akan tetapi rule of thumb-nya, interpretasi nilai faktor loading-nya adalah lebih besar 0,55 dapat dikatakan valid. Itu berdasarkan Dante M. Virus 2006. Jadi di sini nilai faktor loading-nya adalah
semuanya sudah di atas 0,7 semua. Kinerja juga 0,7 semua. Oke, setelah itu kita akan masuk ke diskriminan. Ke diskriminan validity. Jadi dari tabel ini diketahui bahwa semua faktor loading dari indikator budaya dan kinerja lebih besar dari 0,55 dan T statistiknya itu lebih besar dari 1,96. Nah, ini standarnya 1,96. Ya, dari T statistiknya ini lebih dari 1,96 semua. Menunjukkan bahwa indikator tersebut valid. Ketika valid berarti bisa dilanjut ke step berikutnya. Lalu diskriminan validity tadi yang saya katakan ya, nilai square root of average variance extract atau AV, AVE, dan composite reliability. Dari model pengukuran nilai berdasarkan pengukuran cross sliding dengan konstruk, nilai korelasi konstruk dengan pokok pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya. Seperti ini, nilai faktor loading X1 0,804 lebih tinggi dari konstruk budaya. Jadi ini lebih tinggi. Budaya lebih tinggi kinerja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini semuanya lebih tinggi. Kalau yang kinerja berarti kinerja harus lebih tinggi dari budaya. Ini budaya. Nah, oke. Jadi seperti ini. Dengan demikian dengan nilai faktor loading X2 hingga X7 sehingga konstruk budaya mampu memprediksi nilai faktor loading X1 sampai X7 lebih tinggi dari konstruk kinerja. Sebaliknya, indikator X8 sampai dengan X11, konstruk kinerja mampu memprediksi nilai faktor loading karena lebih tinggi daripada konstruk budaya. Nah, kalau itu lebih tinggi cross loadingnya, berarti itu bisa dikatakan valid. Oke, seperti ini. Hasil AVE dari konstruk budaya adalah 0,8388. Oke, lebih besar dari 0,7401 ini. Ini adalah merupakan akar dari budaya ini, dari akar 0,703793. Begitu ya. Nah, nilai AVE untuk kedua konstruk tersebut adalah lebih besar dari 0,5. Ini lebih besar dari 0,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Anda bisa ambil dari AVE aja tidak ada masalah. Sehingga disimpulkan bahwa evaluasi pengukuran model memiliki diskriminan validity yang baik. Oke. Lalu di sini nilai composite reliability. Dapat dikatakan bahwa konstruk memiliki reliability yang tinggi atau reliable menurut JIN 1998. Jadi ketika nilai composite reliable-nya lebih besar dari 0,8, dapat dikatakan bahwa konstruk memiliki reliability yang tinggi atau reliable. Jadi yang tadi validitas, yang sekarang adalah reliable. Reliable berarti dapat diandalkan gitu ya. Reliable itu dapat diandalkan dan dipercaya gitu ya, dapat dipercaya bahwa variabel ini memang bisa digunakan untuk penelitian yang sesuai dengan keinginan kita, yaitu budaya organisasi terhadap kinerja. Berdasarkan tabel composite reliability berikut, konstruk budaya dan kinerja memiliki nilai composite reliability lebih besar dari 0,8. Kedua konstruk tersebut adalah dapat dikatakan reliable. Valid sudah, reliable sudah. Oke, ini sekali jalan ini ya. Output program pengukuran, pengujian model struktural dapat dilihat dari R square. Hubungan antara kedua konstruk nilai R square, R kuadrat ya, menyatakan bahwa budaya organisasi mampu menjelaskan variabel kinerja sebesar 54,77%. Artinya bahwa kinerja hanya dipengaruhi oleh budaya saja sudah memiliki R square-nya adalah 54,77%. Berarti selain itu 46%, 45%-an ya, 45%,33 itu bisa dipengaruhi selain dari budaya. Seperti itu. Oke, ini output program koefisien jalur. Koefisien jalur antara budaya organisasi dan kinerja adalah 0,7401 ini dia koefisien jalurnya ya. Dan signifikansi pada alfa 5%, nilai statistik adalah 11, ini statistiknya lebih besar dari 1,96. Oke. Baik, saya akan mencoba, sebentar saya izin stop share dulu. Saya presentasikan di menggunakan Smart PLS sebentar.
peserta supaya punya gambaran, supaya nanti bisa lebih mantap menggunakan Smart PLS. Sudah tampil, Mbak? Sudah, Bapak. Baik, sudah. Oke. Ini semacam ya. Nah, ini modelnya seperti ini. Jadi model yang kompleks seperti ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 variabel. Di sini adalah dengan mediasi tata kelola BUMDes gitu ya. Tuh. Oke, di sini ada budaya organisasi, ada kepercayaan organisasi, ada kepemimpinan. Oke. Nah, di sini kalau kita menggunakan SPSS, kita apa namanya? Kita satu persatu kan, satu persatu hubungannya dengan misal budaya organisasi secara langsung dengan kinerja, kepemimpinan dengan kinerja, kepercayaan dengan organisasi dengan kinerja. Dan nanti kita juga ngitung budaya organisasi dengan tata kelola, kepercayaan organisasi dengan tata kelola dan sebagainya. Oke, seperti itu. Nah, kalau di Smart PLS kita tinggal langsung calculate ya, langsung ke PLS algorithm. Ya, algorithm sudah selesai semua ini. Nah, oke, ini semua sudah di start calculation aja. Oke. Nanti kalau ada kelas lagi lebih bahasnya lebih detail, enak. Gitu. Ini saya hanya sekilas dulu. Semoga bisa mengisi materi lagi ya, Bapak. Insya Allah, Mbak Imel. Oke, siap. Terima kasih, Mbak Imel. Nah, ini sudah ketemu ya. Jadi, pertama yang kita lihat adalah dari konvergen konvergen validity dari outer loading-nya. Nah, ini outer loading-nya seperti ini. Nah, ini hijau ini berarti kalau hijau ini berarti dia berarti sudah bagus. Enaknya di Smart PLS begini, kalau dia tidak bagus dia akan berwarna merah. Dia akan berwarna merah. Nah, ini data-data ini sudah bagus ya, sudah bagus. Jadi warnanya hijau semua, sudah oke gitu. Dan tadi kalau merah bagaimana? Nanti ada triknya, begitu ya, ada trik-triknya. Jadi semua hijau semuanya udah oke. Lalu setelah di convergent validity, kita menuju ke diskriminan validity. Diskriminan validity ini, nah ini dia, diskriminan validity, ini dia, diskriminan validity. Nah, diskriminan validity ini konstruk ini harus lebih tinggi ke atas dan ke kiri. Sorry, ke bawah dan ke kiri. Ini 911 dia lebih tinggi semuanya. 912 dia lebih tinggi. 944 lebih tinggi. 939 paling tinggi. 845 paling tinggi. Nah, ini berarti sudah oke. Jadi di antara menunjukkan bahwa nilai loading dari masing-masing item indikator ini terhadap konstruknya lebih besar daripada nilai cross loadingnya. Jadi konstruknya lebih besar ya, konstruknya lebih besar ini daripada cross loadingnya. Oke, setelah itu kita menuju ke composite reliability. Composite reliability. Composite reliability. Dia menuju ke ya. Composite. Nah, ini dia. Composite reliability-nya ini. Ini dia composite reliability ini. Nah, dia ini grafiknya. Kalau masuk ke Cronbach Alpha di sini, udah ada semuanya di sini. Mana ini? Ayo, 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 ayo. Aduh. Nah, ya. Composite reliability-nya 97 ini dia. Composite reliability ya. Untuk composite reliability ini berdasarkan tabel di atas. Composite reliability itu kemudian digunakan untuk apa? Adalah uji reliabilitas konstruk yang diukur dengan composite reliability. Jadi di sini digunakan untuk mengukur bahwa ini reliable apa tidak. Ya, selain dari diskriminan validity, ya itu juga diuji melalui composite reliability. Composite reliability di sini di atas 0,6 gitu ya, 0,6 itu menurut Cooper
dan Scanner tahun 2014 itu harus di atas 0,6. Sini hijau semuanya. Kalau hijau berarti sudah bagus, ya, sudah bagus semuanya. Nah, jadi di sini sudah reliable semuanya ya, jadi bisa digunakan. Variabel ini berarti sudah patut dilanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke R square. R square ini atau uji determinasi yaitu untuk mengetahui besar pengaruh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi ditunjukkan dari R square. R square itu ini dia R square. Nah, ya. Di 0,780 dan 0,379. Oke. Berarti kesimpulannya adalah peranan ya. Di sini tata kelola ya. Ini tata kelola. Ini maksudnya tata kelola BUMDes dengan kinerja BUMDes. Jadi tata kelola BUMDes sebesar 78% dan sisanya 22% berarti ya. Diterang oleh konstruk lainnya dilihat dari faktor lainnya yang tidak diteliti itu. Seperti itulah ya. Ya, Anda sudah paham kelihatannya seperti itu. Lalu untuk 37,9 adalah kinerja BUMDes dipengaruhi budaya organisasi. Ya, ternyata kinerja BUMDes hanya 37,9% saja. Itu. Oke. Nah, setelah sudah kita melalui ke pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesisnya di sini yang menyenangkan ya. Yang menyenangkan itu adalah di sini. Kita langsung ke indirect effect. Nah, indirect effect inilah sudah mana itu total efeknya, indirect efeknya. Saya bootstrap dulu. Saya calculate. Saya bootstrap dulu. Nah, saya calculate, lalu saya bootstrap dulu, saya proses. Nanti proses dulu. Nah, start. Oke. Nah, setelah sudah seperti ini selesai, kita tidak ada masalah yang membuat kita bermasalah dan tadi kita menyiapkan inner dan outer modelnya. Setelah itu sudah oke semua jalan. Ya. Nah, ini dia. Ini masuk ke spesifik indirect-nya. Nah, langsung ketemu kan? Langsung ketemu di sini. Ya. Jadi budaya organisasi terhadap kinerja BUMDes melalui tata kelola BUMDes itu ternyata signifikan dengan p-value-nya adalah 0,024. Ya. Oke. T statistiknya lebih besar dari 1,69. Kepemimpinan terhadap kinerja BUMDes melalui tata kelola BUMDes itu dia tidak signifikan karena dia lebih besar dari 0,05. Oke. Sedangkan kepercayaan organisasi terhadap kinerja BUMDes melalui tata kelola BUMDes itu signifikan di p-value 0,013 seperti itu. Oke, yang tadinya di sini total indirect-nya nih secara langsung ya. Jadi kita tidak hitung satu persatu. Setelah di bootstrap sudah muncul semuanya. Jadi budaya organisasi langsung ke tata kelola, budaya organisasi langsung ke kinerja BUMDes. Ya. Terus di sini kepemimpinan langsung ke kinerja BUMDes, kepercayaan organisasi terhadap kinerja BUMDes. Sudah langsung. Oke, seperti itu contohnya. Ya. Jadi nanti Anda tinggal interpretasikan dari hasil ini ya, hipotesisnya apa dan seperti apa. Ya. Seperti itu gambaran dari Smart PLS. Jadi enak ya. Di sini ada langsung ke spesifiknya, ada ketemu di sini. Mediasi. Kalau moderasi gimana? Itu besok kita bisa bahas di sesi yang lain ya. Moderasi juga bisa dengan menggunakan ini. Oke. Saya izin stop share dulu, saya lanjut ke materi. Nah, sekarang kita masuk setelah kita sudah bisa menganalisis ya, sudah bisa tracking analisisnya menggunakan Smart PLS seperti itu.
Nah, sekarang kita memulai menulis artikel ya, artikel ini penulisan ilmiahnya ya. Artikel itu ya bisa dikatakan tidak terlalu mudah, namun juga tidak terlalu gampang. Ya, tidak terlalu mudah, namun juga tidak terlalu gampang. Asal Anda punya literasi yang banyak, referensi yang banyak, itu akan memantik Anda ide dan Anda akan menemukan yang namanya gap-gap permasalahan yang akan Anda gunakan. Belum saya share ya? Iya, belum muncul versinya, Bapak. Ya, terlalu semangat ini Mbak Email. Jadi langsung gas aja langsung. Baik, mulai dalam penulisan ilmiah ya atau jurnal. Sebenarnya jurnal itu tempat untuk menerbitkan artikel gitu. Jadi beda ya, artikel dengan jurnal itu beda. Ya, jadi jangan sampai Anda keliru. Artikel dengan jurnal itu beda. Jurnal itu adalah tempat yang digunakan untuk menerbitkan artikel. Jadi penulisan ilmiah, tapi orang-orang sudah mengatakan jurnal, jurnal gitu ya. Buat jurnal. Maksudnya jurnal itu adalah tempatnya. Sedangkan yang dipublikasikan adalah artikelnya. Ya. Dalam penulisan artikel ilmiah atau penulisan ilmiah tidak terlalu mudah, namun juga tidak terlalu gampang. Tujuannya adalah untuk menyampaikan sesuatu. Selama Anda memiliki literasi dan referensi yang lengkap dan banyak, atau kalau orang mengatakan daftar pustakanya Anda komplit, dan itu Anda baca setiap hari, Anda ngamati setiap hari, insya Allah Anda akan terpatik idenya dan Anda akan melihat ada gap masalah di situ ya. Gap yang akan kita teliti ya. Media jurnal sebagai bagian dari media komunikasi ilmiah. Jadi sebagai komunikasi ilmiah ketika kita mengatakan X dengan didasarkan dengan bukti empiris itu adalah sesuatu yang luar biasa. Itu menandakan Anda adalah sebagai seorang intelektual begitu. Jadi tidak hanya ngomong saja begitu ya. Dengan dibuktikan dengan apa namanya bukti empiris, orang akan oh iya sudah diteliti, maka orang tidak akan yang namanya menyangkal hal itu, kecuali orang tersebut akan menyangkal dengan penelitian yang baru. Oh, saya tidak percaya penelitian itu, saya buat penelitian yang baru dengan cara yang sama, apakah betul itu signifikan ya, gitu. Jadi untuk untuk penyangkalan bukti empiris harus dengan sebuah penelitian. Ya. Aturan yang mengikat, pedoman dan atau penulisan. Fungsinya adalah fungsi ilmiah, sosial, ekspresi. Aspek penulisan ada aspek isinya, yaitu kajian bidang keilmuannya, ada aspek bahasa, bahasa tulis ilmiah, lalu aspek sajian, aturan atau gaya selingkung. Gaya selingkung itu adalah ya kira-kira Anda itu kira-kira mau mau dikritisi yang sebelah mana gitu. Semisal ada es teh nih, ada es teh. Es tehnya itu sama-sama es teh tapi ada mau kemana? Es tehnya mau di es teh jumbo kan? Atau es tehnya tetap es teh kecil tapi dimodifikasikan rasanya dan sebagainya. Nah itu aturan dan gaya selingkuhnya seperti itu. Anda mau kemana? Ciri artikel ilmiah adalah dia objektif, rasional, kritis, dan ada kebaharuan. Oke, kebaharuan itu kalau bahasanya adalah seperti ada sesuatu yang baru. Ya, ada kalau orang mengatakan bahasanya novelty begitu ya. Tapi kalau ilmiah, kalau tulisan ilmiah sepertinya ya kebaharuan-kebaharuan yang mungkin setelah diteliti di sini diteliti juga no problem ya. Proses penulisan adalah bahan tulisan, kerangka di pra penulisan. Lalu di penulisan, di draft penulisan, anatominya bagaimana? Biasanya anatominya itu biasanya ada template-nya ya nanti ya. Pasca penulisan ada reviewernya, setelah direview nanti dipublikasi. Ya. Penulisan biasanya sudah ada template-nya, ada tinggal memasukkannya berdasarkan template yang sudah ditentukan oleh penerbit jurnal, penerbit artikelnya itu atau dari pihak jurnal terkait. Pra penulisan adalah pencarian dan pengembangan gagasan. Pencarian dan pengembangan gagasan itu Anda bisa bobot permasalahannya, eh, urgensinya, originalitasnya, kemutakhiran, kedalaman gagasan, pengungkapan gagasan, ragam bahasa, hal-hal teknis penulisan. Lalu pemahaman metode, Anda menggunakan metode apa? Metode kualitatif atau kuantitatif. Kualitatif itu berarti Anda dalam sebuah kualitas ya, bagus, baik, jelek, buruk gitu. Kalau kuantitatif
dinyatakan dalam bentuk angka. Ya. Kalau tadi saya mengatakan ke kuantitatif, ya. Pencarian referensi buku, jurnal dan sebagainya itu sebagai data Anda untuk pemahaman awalnya, ya. Pemahaman awal digunakan untuk mencari ide, memantik ide Anda. Lalu penulisannya bersifat universal, mengacu pada ragam bahasa tulis yang baku, bahasa Indonesia dengan ide yang benar. Kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris yang yang sesuai dengan standar si pemilik jurnal tersebut. Gaya selingkung itu adalah saya mengatakan adalah ya gaya tulisan yang dibakukan oleh penerbit. Jadi biasanya ya seperti uh, penerbit A dengan penerbit itu beda gaya selingkungnya kadang-kadang. Gaya selingkung yang penerbit A tidak mau mengatakan adalah gaya selingkung dari penerbit B adalah diganti merupakan. Nah, seperti itulah gaya selingkung itu ya. Ini cara merujuknya, bagaimana cara menulis data rujukan, penyajian tabel, penyajian gambar, penulisan identitas penulis. Jadi penyajian gambarnya juga berbeda, mungkin tidak menggunakan garis tepi atau menggunakan garis tepi dan sebagainya. Oke, draft kasar tulisan, jangan takut menulis, salah itu hal biasa. Di sini ada anatomi penulisan, ada judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, landasan, teoritis, metode, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, daftar pustaka. Abstraksi, abstrak adalah yang menggambarkan isi dari artikel itu, ringkas dan padat tentang ide-ide yang paling penting, ya. Point of view-nya, saya mengatakan point of view-nya memuat yaitu masalah dan atau tujuan penelitian, prosedur, ringkasan hasil penelitian, metode penelitiannya pakai apa gitu ya. Seperti itu. Satu paragraf umumnya maksimum 200 kata. Tidak ada singkatan, kutipan, tabel, gambar, merek dagang. Tuh, di dalam abstraksi itu seperti itu. Dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau dipadukan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kata kunci keywordnya, kata atau istilah yang dibahas untuk mempermudah penelusuran artikel mempunyai makna yang jelas. Biasanya kata kunci itu diambilkan dari variabel-variabel yang digunakan sebagai judulnya, gitu ya. Seperti itu. Ada di dalam judul, nah ini ada di dalam judul satu bahasan, sebaiknya mengacu pada thesaurus, kumpulan istilah dalam satu bidang tertentu. Seperti kamus, ya, thesaurus itu seperti istilah-istilah. Ya. Bidang ekonomi mengacu pada JEL, Journal of Economic Literature. Ini pendahuluan, padahal ditulis dengan latar belakang atau rasional penelitian, uraian permasalahan yang akan diteliti, status ilmiah, disertai sumber acuan. Jadi ketika Anda membuat sebuah kalimat, ada sumbernya, ya. Pernyataan umum tidak perlu sumber acuan, tapi kalau pernyataan ilmiah harus disertai dengan sumber acuan atau sumber referensinya. Wawasan rencana pemecahan masalah, lalu rumusan tujuan penelitian, umumnya 3 sampai dengan 4 paragraf. Tidak usah banyak-banyak ya. Landasan teoritis secara empiris ya. Secara empiris berarti kalau secara empiris berarti ketika Anda memberikan sebuah landasan teori, maka itu harus ada kutipan dari siapa ya. Studi terdahulu yang relevan dengan penelitian atau state of the art-nya harus relevan dengan penelitian. Anda meneliti kinerja, tapi state of the art-nya adalah loyalitas, beda. Ya, adopsi dan modifikasi model penelitian, ya, adopsi dan modifikasi. Boleh sih Anda mengatakan misal dengan judul, misal tadi ya, gaji karyawan, lalu loyalitas karyawan, dimediasikan dengan budaya organisasi terhadap kinerja, itu bisa Anda teliti, misal sudah diteliti di daerah A, Anda bisa teliti di daerah B, ada modifikasi. Ya, modifikasinya apa ya? Minus samplingnya beda, populasinya juga berbeda, ya. Metodologi adalah uraian terperinci, sedikit lagi ya. Uraian terperinci dalam prosedur penelitian. Jadi data dan sumber data, jenis penelitiannya, spesifikasi model, bagaimana data dianalisis, menggunakan apa, dengan software apa, gitu kan.
adopsi dan modifikasi metode ditulis sumbernya, jika ada modifikasi harus dijelaskan. Misal tadi, semisal ada loyalitas, gaji, budaya organisasi, dan kinerja. Ada modifikasi apa? Semisal berdasarkan usia, itu juga bisa ya, berdasarkan usia. Ada modifikasi seperti itu. Misal budaya organisasi yang Anda gunakan adalah modifikasinya adalah samplingnya. Samplingnya adalah usia dari mungkin karyawan-karyawan yang masih baru. Bahan analisis, cara penarikan sampling, prosedur analisis, pengumpulan data, cara perhitungan dan atau analisis sampai diperoleh hasil terolah diuraikan dan nah dari apapun yang saya sampaikan ini itu sudah bisa dilakukan menggunakan yang namanya Smart PLS gitu ya, dan itu bisa Anda lakukan dengan sekali running ya. Hasil dan pembahasan, uraian mengenai hasil dan analisis pembahasan merupakan bagian utama artikel ini. Jadi penyajian per sistem, diperjelas dengan ilustrasi, tabel, dan gambar. Nah, tabel yang tadi bisa di copy, Pak. Di copy tidak bisa, tapi di screenshot. Ya, di screenshot. Kalau di SPSS bisa di copy. Tapi kalau di Smart PLS harus kita screenshot. Ya. Hasil dan pembahasan, menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian tersebut dicapai, menafsirkan hasil-hasil penelitian, hipotesanya bagaimana, apakah signifikan, diterima atau ditolak, gitu ya. Lalu merupakan tempat penulis mengeluarkan pendapat dan argumentasi secara bebas, tetapi singkat dan logis. Semisal ditolak harus ada alasannya, gitu kan? Ternyata tidak signifikan, harus diberikan alasan karena pada saat mungkin pada saat pengambilan sampling si kuesioner tidak terbagi secara maksimal atau si samplingnya ini tidak mau mengisi ya kuesioner dengan maksimal. Males-malesan juga begitu bisa. Bisa jadi seperti itu karena banyak kuesioner yang kosong, misal begitu. Bisa jadi seperti itu Anda. Nah, bisa jadi nanti disarankan supaya untuk pindah populasi atau ganti sampel. Mengambil sampelnya beda. Oke, menghubungkan hasil penelitian Anda dan penelitian sebelumnya dengan penelitian persamaan dan membahas perbedaannya. Nah, kalau di sana tidak signifikan, di Anda signifikan, bisa Anda jelaskan kenapa bisa signifikan, di Anda di sana tidak signifikan. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya, karena mungkin kondisi geografisnya, kondisi lingkungannya, mungkin budayanya di sana dan sebagainya. Menjelaskan arti temuan untuk memperluas cakrawala ilmu dan teknologi, menyusun teori baru atau memotivasi teori yang ada. Temuan Anda adalah ternyata kalau sama-sama ini ya, sama-sama signifikan. Oh, ternyata memang budaya organisasi bisa memediasi karyawan untuk meningkatkan kinerja. Seperti itu. Ya. Kesimpulan dan saran, ya mudah-mudahan bukan kopas dari pembahasan karena sekarang musimnya AI atau EI ya. Anda tinggal kalau mau membuat kesimpulan dan saran tinggal tinggal ketik saja tolong buatkan kesimpulan dan saran gitu. Akan muncul gitu ya. Pernyataan pendek atau generasi dari temuan. Memuat jawaban atas pertanyaan penelitian berupa deskriptif bukan numerik. Ya, deskriptif bukan angka-angka tapi dalam bentuk kalimat. Memuat implikasi temuan penelitian, saran bersifat praktis, pengembangan teori, dan arah penelitian lanjutan. Lalu dasar pustaka bisa Anda menggunakan Mendeley ya. Oke, dengan Mendeley juga bisa untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Itu menggunakan Mendeley. Tata cara penulisan mengacu pada aturan jurnal yang bersangkutan. Tadi saya mengatakan bahwasanya tata cara penulisan kira-kira template-nya dia daftar pustaka misalnya seperti apa. Di Mendeley sudah ada semuanya ya. Di karakter-karakter dari penulisannya. Style-stylenya ada mulai dari APA dan sebagainya. Pasca penulisan, revisi naskah, kalau ada revisi, tidak usah khawatir, ada masalah di revisi ya, itu hal yang biasa. Ya, bisa jadi setelah kalau tidak diterima tidak apa-apa, tidak usah. Oh berarti itu saya jelek tidak. Biasanya kalau misal tidak di jurnal A, coba Anda terbitkan di jurnal B. Bisa jadi ditolak di jurnal A, diterima di jurnal B. Itu bisa terjadi loh. Jadi tulisan-tulisan hasil pemikiran Anda itu jangan Anda buang, eman-eman ya.
seperti itu. Publikasi, pasca penulisannya adalah ada revisi, ada penyuntingan naskah, lalu dipublikasikan. Setelah terpublikasi berarti sudah selesai penulisan ilmiah Anda dan berhasil. Oke, terima kasih. Saya sampaikan pas 14.24. Mungkin saya kembalikan kembali kepada Mbak Email. Monggo Mbak Email, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang untuk ilmunya sangat luar biasa ya teman-teman semua dari tadi, dari awal sampai akhir, bahkan dikasih contoh juga di aplikasinya langsung, keren banget Pak Bambang, terima kasih banyak. Nah untuk teman-teman nih, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Ini tadi dari Kak Parningotan, dari tadi udah raise hand ya, apakah mau bertanya? Mana? Resign mana? Oke, silahkan monggo tanya. Silahkan. Apakah ada yang Atau bertanya di chat? Di chat ada? Bisa ditulis di di chat chat aja nggak apa-apa? belum ada Bapak. Iya, kalau misalkan mau tanya juga bisa Boleh. lewat chat teman-teman. Saya stop screen, boleh ya Mbak ya? Boleh Bapak, terima Oke. kasih. Mumpung masih ada waktu 5 menit. Kalau masih kurang Ya, besok bisa dilanjut di sesi berikutnya ya Mbak ya. betul Bapak. Nanti kita Atau nanti adain. ya, Iya, gimana? atau kita nanti bisa khususon untuk membahas berkaitan dengan Smart PLS gitu ya. Betul Bapak. Nanti kita bisa adain Pak Bambang 2.0 Wah gitu ya ya, Bapak. siap, insya Allah. Karena masih banyak ya Bapak ya sebenarnya materinya. Ini tadi kan kayak cuman Ya, ambil sejumput gitu. Tapi kayak iya. udah luar biasa. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan sebuah gambaran dulu bahwasanya Oke. bagi teman-teman mahasiswa yang masih menyelesaikan tugas akhir di mungkin skripsi dan apa namanya dan tesis itu bisa digunakan itu Smart PLS-nya kalau diperbolehkan. Tapi bisa diperbolehkan Smart PLS itu sudah diterima di jurnal internasional. Ya, jurnal-jurnal internasional menggunakan Smart PLS. Iya Bapak. Ya, kalau Buat SPSS, teman-teman semua. kalau SPSS tidak digunakan, tidak boleh. Kalau SPSS tidak boleh. Oh iya ya Ya, Bapak. kalau SPSS sudah nggak boleh. Minimal Smart PLS atau AMOS gitu. Oh baik-baik. Malah Ya, insight baru buat saya Bapak. ya, Udah nggak sekolah kali ya Bapak. Udah gitu ya. tidak update dengan dunia-dunia seperti itu. Oh iya. G. Sudah Iya. dari mana? Sudah dia lulus S1-nya di mana Mbak Email? Dulu saya di UNS Bapak Solo. UNS. Jurusan Mm-mm. manajemen juga. Bukan, saya dari peternakan Bapak Oh, jurusannya. peternakan. Oh iya. Iya, Oke, peternakan juga ada analisisnya loh, karena keponakan saya juga peternakan Undip. betul Bapak. Iya, teman-teman saya juga pada pakai SS Ya, kayak gitu kayak gitu. kalau kalau perhitungan sederhana, kalau dia bukan orang manajemen, biasa dipakai SPSS masih bisa diterima. Tapi orang manajemen Iya. sekarang sudah nggak boleh katanya. Oh iya ya Bapak. Tapi kalau S1 masih diterima, Mbak. S1 masih Iya Bapak. diterima. Kalau S2 itu tinggal kampusnya. Hmm, Ya, kalau kalau oke. penelitian nggak boleh, sudah nggak boleh. Baik Bapak. Nggak diterima. Kalau Smart PLS boleh. Jadi saya berikan saran untuk menggunakan Smart PLS. Nah, kalau misal Anda Ya. pengen memperdalam, bisa hubungi Mbak Email. Nanti kita adakan yang namanya webinar kembali tentang Smart PLS ya. Dari bagaimana memperbaiki data yang tidak valid, bagaimana data yang tidak reliable itu bagaimana. Gitu. Insya Allah nanti kita Iya bisa Bapak. bahas. Yeah. Oke, siap Bapak. Nanti Nah, buat teman-teman ya, kalau misalkan lagi bikin artikel, karya tulis, atau mungkin lagi skripsian, bikin tesis, nanti kalau misalkan ada kendala, ditampung dulu, terus nanti request ke tim Meira Fusi Persada, terus kita undang lagi Pak yeah. Bambang. Siap. Oke. Mungkin ini teman-teman masih lagi pada mencerna ya Bapak ya, untuk materi Ya, dari Pak Bambang tadi. mudah-mudahan. Sepertinya belum ada pertanyaan, mungkin kita bisa lanjut di pertemuan selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak Bambang buat Sama-sama Mbak iya, Imer. buat ilmunya. Amin, semoga Eh, bermanfaat ya. amin, amin Bapak. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih yang udah join webinar ini dari siang tadi jam 1 sampai sekarang ini jam setengah 3. Mungkin teman-teman bisa
open cam dulu untuk kita foto bersama dengan Yes. Pak Bambang. Ah, ini Pak Oh, Rahmat juga ada ternyata. Pak Pak Rahmat ada Rahmat. pertanyaan, betul Pak Rahmat? Boten Pak, Betul. mencekap. Kira-kira sudah ada gambaran belum? Saya gambarannya mondar mandir Pak sambil kerja nih tadi Pak. Oh gitu ya, baik baik. Sangat bermanfaat Pak. Terima kasih banyak ini Allah, Pak. amin amin amin. Matur suwun Pak Rahmat. Sehat-sehat nggih Pak. Sehat-sehat Amin Pak. amin Jih, amin. Terima kasih Pak Rahmat, Ya, sehat selalu. teman-teman Jih, semua. sukses. Jih. Mbak Ya Mei, Mbak mungkin Mei. Iya, Pak. Mungkin teman-teman yang tadi ketinggalan atau mungkin ada yang tertinggal, tenang aja teman-teman, nanti video rekaman Zoom meeting ini bakal diupload di YouTube. Jadi kalau misalkan tadi mungkin terlewat ya, karena mungkin banyak banget kan materi yang dikasih oleh Pak Bambang. Kalau misalkan terlewat nanti bisa dicek di YouTube kita, Meira Visi Persada. Terus buat teman-teman ini ada presensi, boleh diisi dulu. Terus nanti boleh juga kalau misalkan teman-teman screenshot ini webinar hari ini bersama dengan Pak Bambang, terus habis itu di-upload di sosial medianya, dibikin story, kemudian Mantap. di tag Keren. IG-nya Meira Visi Persada, nanti bisa kita repost. Seperti itu ya Pak Bambang. Keren, mantap, keren sekali. Ya, Ini Mbak. kita foto bersama dulu ya Bapak ya. Oke, monggo, terima kasih. Siap. Sebentar, saya kasih aba-aba. Oh, masih ada yang on cam. Ayo teman-teman semua, Bapak Ibu yang mau on cam, silakan. Saya hitung ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Bambang untuk Sama ya. ilmunya yang luar Terima kasih, Pak biasa. Sama Semoga bisa Anjing. ketemu di lain waktu. Amin, Wassalamualaikum sama-sama. warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih atensinya dan kebersamaan ya. Sampai jumpa lagi. Makasih Pak Rahmat, makasih Pak Oke, Imel dan semua sami-sami peserta. Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Bapak. Sami-sami, sehat selalu, sukses. Oke.